datang di nagari Pandai Sike, nagari yang subur nan permai, serta merupakan salah satu nagari yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Daerah Pandai Sike terkenal dengan warisan budayanya yang berupa ukiran dan tenun songket yang kualitasnya tidak perlu diragukan. Kawasan Pandai Sike jauh dari hingar-bingar perkotaan dengan udara yang masih begitu sejuk dan segar. Hamparan alamnya yang megah, serta diapit oleh dua gunung yang menjulang tinggi, yakni Singgalang dan Merapi. Nagari Pandai Sike dihuni oleh 5.000 jiwa, yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, penenun, dan pengrajin pengukir kayu. Oleh karena itu, Pandai Sike pun menjadi nagari yang produktif, dengan anak nagarinya yang terkenal piawai menenun dan mengukir kayu dari tanah ini. Dua keterampilan ini merupakan warisan leluhur dari nenek moyang mereka yang terus diajarkan dan perlu dijaga hingga generasi selanjutnya. Dalam video ini, kami akan membahas salah satu kerajinan tangan, yakni seni ukiran kayu di daerah Pandai Sike. Sebelum itu, mari kita mengenal sedikit sejarah munculnya seni ukiran di daerah ini. Pada tahun 1970-an, seni ukiran dibawa kembali oleh Datuk Rangkayosati. Datuk Rangkayosati mengajarkan anak-anak muda, khususnya laki-laki, untuk belajar seni mengukir dengan harapan warisan ini dapat diteruskan secara turun-temurun. Untuk lebih jelasnya mengenai seni ukiran kayu ini, kami mendatangi salah satu pengrajin kayu yang sudah lama berkecimpungan di bidang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kami di sini mau nanya-nanya tentang seni ukiran di sini. Bukan, Pak. Sejarah untuk seni ukiran di daerah ini apa? Kira-kira tahun-tahun 70-an mungkin. 70-an ya, tapi rumah yang ada ukirannya di sini itu mungkin udah umur 200 tahun kayaknya. Jadi yang mengukir itu sekitar 70-an mungkin. Ada nggak, Pak, pelopor gitu kayak Pelopor pertama gitu ya. Dulu ada siapa namanya? Kalau apanya Datuk Rangkayosati namanya. Nah, jadi orangnya lah yang punya apa? Yang punya rumah pusako di situ. Kalau nanti ke bawah, nah itu yang punya rumah pusako, yang sesepuh lah mungkin. Nah, sekitar tahun 70-an lah sesepuhnya Datuk Rangkayosati. Pak, kalau boleh tahu apa aja upaya masyarakat untuk bisa untuk melestarikan ukirannya, Pak? Untuk melestarikan, sekarang sih udah susah melestarikannya ya. Karena generasi udah terputus, hampir hilang gitu ya. Generasi baru sekarang udah susah carinya, sudah susah gitu. Tapi ada nggak, Pak, kayak khusus tempat anak-anak yang mau ukir gini gitu? Nggak ada lagi. Nggak ada kayak nggak ada. Dulu biasanya kalau di sekolah, di sekolah. Kalau di sekolah tempat-tempat di sini nggak ada, Pak, daerah. Dulu di sekolah datang ke sanggar-sanggar belajar gitu. Tapi kini di sekolah tuh keterampilannya kan nggak itulah. Iya. Lah jauh dari aku. Pada saat apa aja ukiran ini? Pada saat
apa saat kegunaannya atau Apa pas untuk dipesan tuh apa aja? oh dipesan untuk apa, untuk rumah terus untuk perabot. Pak, ukirannya kan ada motif-motif lagi nih Pak. Ada Apa aja nama-nama motifnya? Ada ular jerang, ada titik tulang batang. Tiap peribahasa yang maksudnya tiap akunya tuh ada nggak Pak artinya gitu? Artinya Tiap ukirannya tuh, motifnya tuh. ada artinya, cuma dia ada yang motif-motif itu ada ya, cuma mungkin ada kayak titik tulang batang. Filosofinya ada gitu. Nah, itu payah cari apanya. Nah, Ada nama khusus kayu untuk ukiran Pak? kalau di Siko khususnya surian, Oh, Kayu surian. kayu surian. Tapi kini kayu surian itu sudah mulai langka, jadi pakai banyak baju mati. Nah, itu yang itu ngambilnya dari mana? kalau surian lokal Siko aja. Nah, ya, tapi lah susah. Di mana biasanya mendapatkan kayu? Kadang orang yang itu yang antar, nah, dia tawarin. Tapi kalau saya nyari paling agak susah untuk dapat. Dalam satu ukiran itu berapa lama sih? Tergantung besar kecilnya. Kalau yang paling sebentar tuh berapa? Paling sebentar, ya paling 1 hari gitu. Nah, Kalau yang paling lama? yang paling lama ya tergantung ininya besarnya. Contoh kayak gini. Kalau kayak gini? Ini mau 15 hari harus ya. Tergantung besar kecilnya. Kira-kira berapa kisaran harga satu ukiran? Kalau sekarang untuk rumah sekitar 1 juta. Kalau yang paling mahal Paling mahal sekitar 3 jutaan. Kayak gini. Kalau yang model kayak gitu kok biasa apa Pak? Rumah interior gitu. Nah, kalau cat yang hitam yang warna-warni itu untuk eksterior. Kalau untuk ukiran yang di rumah kadang tuh ada nggak Pak? Itu yang warna-warni itu. Jadi Pak, kalau mungkin harus dipesan dulu. Iya, dipesan dulu. Kita di rumah pesan. Karena tidak laku. Bisa. Dan atau kan ada stok penduduk. Nggak bisa juga kalau kita stokkan. Contoh kalau untuk interior kalau kita buat stok nanti pas kita masang nggak cocok nanti. Pak, satu lagi kalau untuk di sini memang dikhususkan spesifik untuk ukiran aja Pak? Atau ada yang lain gitu Pak, kayak membuat furnitur gitu Pak? Atau enggak? Semua bisa gitu. Bisa Pak ya? Tapi lebih spesifiknya itu lebih ke ukiran gitu Pak? Ya furniturnya pakai ukiran. Nah itu. Tolong kau bawa usia jadi Pak, ini udah berapa lama berdiri Pak? Ini udah 6 tahun udah sini. Baru-baru. Ya saya yang ini ya 6 tahun lah. Kalau Bapak? Tahun berapa mau kira dulu? Kasuente. Dulu SMP. Awak SD lah mungkin. awak lah mungkin sih. Tahun berapa? Tahun 85 tahun 86. Kalau di sini dia itu dulu pulang sekolah anak-anak itu ini induk perindustrian ukiran di sini. Yang itu udah Itu kosong yang lahannya. dibilang tadi Datuk Kayu Sakti itu almarhum. Iya dulu. Nah, Jadi kami pulang sekolah SD pasti pulang MDA. Tapi anak-anak sekarang nggak ini lagi ya Pak? Ya sebenarnya kurang arahan aja. Gitu aja. Cuman kalau seandainya ditekuni kayak lemari itu aja, ini oleh ini dah. Masuklah ya kan. Hasilnya lumayan cuman dari tekuni aja, itu aja bedanya. kalau dulu kami di sekolah keterampilannya ini. Tuh. Nah sekarang
Anak sekolah pakai handphone, Sapu ya, pakai game. Anak sekolah SD pakai chip ya. Udah mulai punah gitu ya Pak. Generasinya. Generasinya. Itu yang susah generasinya. Kemarin ada training dari UMP, Profesor Zaim sama rektor, wakil rektor 1 kalau nggak salah. Tapi keluarnya itu juga. tidak benar. Kiran, yang perempuannya yang wajib sulam, jahit, ya kan? Sekarang bukan wajib lagi, nggak diarahkan. Udah mengikuti perkembangan zaman, jadi apa yang ini kan Pak, apa namanya tuh lebih banyak anak-anak tuh ke gadget aja sekarang ini Pak. Sebenarnya enggak juga. Di sini ini kebanyakan kita merantau. Tidak ada yang tetap gitu. Mau diambil apa? Mau dari kampung kan? Nah, baru pulang. Yang di rumah ke uni. Istilahnya yang Sama gitu. Bapak ini juga merantau, baru tamat SMA merantau. Saya juga merantau. Iya, juga baru balik. Kirain asli sini. Asli sini. Asli sini cuman nggak menetap sini. bukan. Kami banyak merantau. Kami kalau udah Kalau tamat sekolah, jadi dasar kami ini. Nah, dasar kami. Nah, jadi Kalau perempuan dia songket kan. dasar kami ini. Jadi kalau kami mau pulang lagi, udah kerja lagi. Gitu. Seandainya ada usaha di rantau nggak berhasil umpamanya kan. Ya mentok-mentoknya ke sini gitu. Mentok-mentoknya pasti ke sini. Nah, makanya kan banyak kita mencari petani itu ya Pak, kalau yang Rendah, kalau ke sawah. sawah ada ya. Kalau dulu seimbang lah, sawah, padang, Ya ikan, masalahnya ini songket. kalau ini mungkin dia dinilai orang yang ngerti seni itu nggak suka apa. Dia menilai harganya lemari 15 juta, kita beli lemari sekarang di Metro 1.500.000. 1.500 2 juta, modelnya kekinian kan. Nah cuman itu di situ aja ya. Iya. Selera pasaran kini tuh Pak. Iya, secara nggak ya sama lah kita. Ngapa kita harus jauh-jauh kan? Nah, kalau kayak sekarang kan dulu orang beli mobil mikir-mikir harus kayak gini. Sekarang ada beli 15 juta bisa mau DP mobil. Nah, gitu. Jadi punya mobil. Sama juga punya sekarang punya lemari udah. Ada generasi itu yang susah sekarang. Kemarin itu siapa? Si Yopi, Iya. kan dia training sih kok. Itu juga kok. Regenerasi. Iya. Kalau dulu sampai di Malaysia aja. Iya. Nah, di Malaysia kalau orang kita sini juga. Di Malaysia dia ini segala macam. Kalau sekarang kebanyakan lah kayak songket. Kalau orang Indonesia mungkin nggak kebeli. Kebanyakan orang Brunei sama Malaysia. Nah, sama nggak kebeli. Sama. Sama juga ya. Dengan ini sekarang kalau kita di Pandesike, kita kira kita paling murah sekitar 1.500.000 sampai 2 juta yang untuk rumah. Di luar di sana per meter ya. Di luar di sana masih bisa dia kasih 750. Bersaingnya itu, tapi kita pakainya kayu yang kayak gini. Orang pakai kayu yang udah inilah, yang kelas bawah. Kalau orangnya paham kualitas. Kalau paham kualitas pasti kesini gitu. Tapi kalau ada orang yang penting udah warna-warni, nah gitu, udah warna-warni dia udah. Pasti kualitas pasti. Kira nih siapa aja yang pesan? Siapa aja yang pesan? Ya pribadi ya, itu rumah pribadi, untuk kantor itu ada instansi pemerintah juga. Kalau rumah biasanya pribadi. Kalau proyek-proyek itu perkantoran biasanya untuk kantor-kantor yang pakai konjong rumah dagang gitu. Tapi kalau interiornya sekarang kan susah. Contoh kemarin Pak Bu Yopi itu protes di kampung saya banyak ukiran. Kenapa Masjid Raya itu ukirannya ke Jawa? Nah itu yang diprotes. Kenapa ukiran Pandesike banyak bisa dibawa kemana? Kenapa Masjid Raya itu motifnya motif Minang, tapi yang pekerjaan tujuannya dari Jawa dikirim. Nah, gitu. jadi
Jadi kalau alasannya itu aja ekonomi tadi. Kalau Jadi di murah. sama kayak sekarang songket sungkap Iya kan. sih gitu. Kalau songket asalnya pandai sike. Nah, kalau dia orang bilang pasti tahu. Nah, asal pandai sike. Cuman gitu. Contohin ya. Kalau kita nggak gini. Gitu. Oke. Di sini cuma dikasih gini, udah selesai. Di sini beda. Iya. Ya. Itu apanya sih? Di situ perbedaan. Nah, di situ perbedaan. Tapi kalau dicat ini, dicat yang ini. Kalau orang ngerti, pasti dia beli kayak gini. Tapi orang yang ngerti sama. Kalau orang yang paham kualitas. Nah, gitu. Ini contoh, ini contoh. Ini kayaknya berapa, Riz? Paling 500 ya? Yang di kelas Bukan semeter. Kosong ya? Itu sangka 500. 500.000. Kita 2 juta. Tapi bedanya coba lihat. Gitu. Nah, gitu. Itu sisanya. Yang penting ukir, ya diukir, ini diukir juga, ini juga sama. Kualitas kayu. Beda, kualitas kayu, pengerjaan. yang untuk berwarna ini kok biasanya di untuk rumah kadang. Rumah ada. Sama di bagian mana Pak? Kalau dindingnya, Dinding. Terus kalau kan ada lonjong kan. Nah, di situ tuh ada tuh. udah pernah nampak. Kalau aku aja. Ini masalahnya ini lapor kan. Ramai kan. Kan latihan ada kan. Nah, Kalau di rumah kadang kampung kan kayak berwarna gitu cuma Di- kalau Pak di kalau Solo kan kalau saya Sudah nih sih kok. Semani. kan ada di sini itu rumah kadang bukti aja kan. Nah, ada di sini. Tapi baru nampak ya. Oh, nampak. Mungkin gitu. Perhatiannya cek rumah. Coba dah kayak ini. Nah, ada bagian-bagiannya tuh. Tapi pernah nggak Pak dapat orderan tuh yang kayu jati gitu? Pernah, cuma sekarang udah susah. Kayunya susah, Pak? Ya, Kayunya susah. Kayu jati yang nyampe di sini itu sebesar ini cuma sebesarnya. Dia kan nggak boleh dibawa gelondong. Nah, Itu peraturan pemerintah Indonesia ini asal keluar daerah kayu nggak boleh gelondongan. Harus sudah terbentuk. Harus sudah terbentuk. Kayak yang jadi Jepara. Iya, maksudnya udah dari ini. Itu aturan pemerintahnya. Ada apa harapan Pak untuk dia pikiran tetap berkembang gitu ya Pak? Oh. Orang ramai sampai ke luar. harapannya itu aja supaya ada regenerasi baru. Ada kurikulum lah di sekolahan untuk melanjutkannya. Mungkin di seluruh Sumbar masuk aja Panisike, Ukiran, sama Songker, Kota Gadang, sama Sulamannya regenerasinya. Jadi kalau bisa, dulu pernah sampaikan waktu training di dosen UMP supaya bisa dimasukkan di kurikulumnya sekolah. Ini di kurikulum sekolah kan tidak ada yang namanya apa namanya itu budaya lokal itu kan tidak ada, sudah hilang gitu. Dan untuk nari. Nah, nari itu hanya sebagian, sebagian. Cuma lah disuruh anak-anak sekolah gini nari mana. Jadi regenerasi itu kalau bisa dari kampus, kalau mau contoh mau praktek ya ke sekolah ke sini. Ya. Contoh ukiran ada nantinya. Kalau ada anak-anak KKN, anak-anak praktek di sekolahan, itu gue itu. Jadi ada programnya dari kampusnya supaya melestarikan. Nah, ini itu yang enggak. Pak, pesan-pesan untuk generasi muda, Pak, untuk melestarikan budaya yang sudah ada nih, Pak. Ya belajar ukiran lagi. Jangan main HP.
Tapi menapa bisa ukiran motif gitu. Kalau cuma sekedar itu tuh nggak apa-apa. Pak, kalau misalkan yang bagi kami yang pengen belajar itu Pak, minimalnya yang gampang lah Pak. Yang apa? Kayak Jadi kau tiap pulang batang namanya. Kau tiap pulang batang. Kalau itu akacino. Aku akacino. Ada akacino sebatang, akacino 2 batang. Ada lapsi hampe. Aku lahiran namanya macam. Kalau yang beraja umumnya beraja dulu, ikut duluan. Ada Sai Aji namanya. Tahu Sai Aji? Dekat ya. tahu cuma Tiap bulan batang. Pak, untuk orang awam kalau ingin belajar itu berapa lama bisa sampai bisa mahir tuh? apa itu Berbulan-bulan atau 3 bulan lah. 3 bulan Pak ya? maksudnya berapa Untuk ngerti dasarnya saja Pak. Ngerti dasar. Kalau dulu kan belajarnya dari sekolah. Di sekolah kan kita bilang. Nah, baiklah ke sanggar ke dulu. Dulu di Parisike kan ada sanggar berapa? 3 atau 4 anak. Jadi anak-anak sekolah itu datang. Dulu berajanya dia pada Pecan Umar. Tapi yang enggak di situ loh. Ada masih lalu di situ lah itu tahun 90 yang mulai jalan. 89 lah mulai jalan. Dulunya ke bawah tuh ya. Jadi yang Pecan Umar kan ada oleh Amerika sekitar 5 tahun yang lalu. Regenerasi yang sekian yang regenerasi yang sekian kalau dulu tahun 85 mungkin sudah jalan 85 Halo lahir. Lu lahir. Jadi kami dari perkenalkan dulu ya Pak. Kami dari mahasiswa psikologi UNP di Bukit Tinggi. Jadi kedatangan kami kemari kok untuk ingin mengenal lebih dalam tentang negari Pandai Sike kok Pak. Khususnya kami ingin bertanya yang ukiran yang ada di Pandai Sike kok. Bisa kami tanya Pak? Kami nak tanya Pak, asal usul atau sejarah dari Pandai Sike kok, desa Pandai Sike kok apa dulu Pak? Nama Pandai Sike. Oh, kalau itu khilafiyah banyak mana belum orang. Ada pasti. Ada Pandai Singke atau Pandai Singke macam kira Pandai Sike. Mana Pandai Sike dari luar? Pandai Sike. Iya. Jadi tidak bisa di karang-karang di ngomong. Tapi banyak orang yang nyampe Pak Pandai Singke Pak. Jadi Singke singkat itu Iya, kalau bahasa itulah. Indonesia. Biasanya tidak bisa gitu. Soalnya di Tambo alam Minangkabau, Pandai Sike aja namanya. Nanti tulisan Arab Melayu, tulisan Mamo, itu. Kemudian ini Pak, untuk sejarah ukiran dari motif. Kalau untuk sejarah itu bagaimana Pak? Untuk ukiran-ukiran Sike, iya Pak.
Karena sejarahnya mungkin tidak ada. Kok negara bisa dijadikan sejarah? Sejarah itu kan mengacukan alam ya. Kalian bisa menyampaikan museum di kebun binatang gitu. Iya. Itu satu orang Pandai. Sebagian dari ahli ukirannya orang Pandai. Kononnya, tapi tidak bisa juga. Untuk ini Pak, untuk motif dari ukiran tersendiri itu ada maknanya atau memang seperti itu polanya Pak, atau bagaimana Pak? Contohnya kayak itik pulang patang gitu. Nah, itu apa artinya gitu? Ya apa nggak bisa menjawab lebih, soalnya menurut buku pun jadi referensi mahasiswa memang ada maknanya. Ya Pak sendiri kan tukang ukir, puluh tahun mengukir, tapi merasa tidak ada arti, tidak ada makna. Pandai sike itu artinya bermacam-macam. Pandai itu artinya pandai. Sike ini artinya sisir. Jadi alatnya seperti sisir. Jadi orang pandai sike, pandai menenun. Ini diibaratkan dengan rambut. Dia pandai menyisir, pandai menenun.